Selamat pagi Bu Ariska. Ya, Nah, pada pagi hari ini Bu Ariska bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Baik, nggih. Ya, Nah, Bu, saya ini mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia saya. Itu untuk mewawancarai Bu tentang seseorang yang memahami memang bidangnya begitu, Bu. ya, Nah, eh, untuk selanjutnya kita langsung masuk pada sesi pertanyaannya saja ya, Bu ya. Nggih. Yang pertama, apa yang membuat Bu Ariska ingin menjadi guru matematika, Bu? oh gitu. Jadi asal mula ingin jadi guru itu pertamanya karena suka dulu sama pelajaran matematika di jenjang sebelumnya dari SD, SMP, SMA itu suka sama matematika sehingga kuliahnya juga ambil jurusan matematika, pendidikan matematika lebih tepatnya. Lalu selanjutnya karena dulunya tuh sebelumnya kerjanya juga sebelum di sekolah pernah kerja di perbankan juga. Terus ternyata tidak seasik yang dibayangkan. Kembali ke jalan yang benar akhirnya menjadi guru matematika gitu sih. Bu Ariska merasa asing nggak, Bu, kalau menjadi guru matematika di sini, Bu? Enggak sih? Nggak. Enggak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Ariska memiliki pengalaman mengajar dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Nah, jika ada, apa yang Bu Ariska lakukan saat itu? Oh ya, pernah memiliki pengalaman mengajar anak siswa berkebutuhan khusus. Triknya ngajarnya sih kita bedakan dengan yang umum, yang reguler. Anak berkebutuhan khusus kan macam-macam. Ada yang fisik, ada yang slow learn gitu. Jadi kalau fisik itu mungkin di pengetahuannya dia masih bisa. Tetapi kalau anak slow learn itu harusnya untuk pembelajarannya di bawahnya anak reguler. Kita tentukan capaian pembelajarannya lebih rendah, lebih lebih mudah dicapai oleh dia gitu. Kita sesuaikan. Sempat kesusahan nggak, Bu, untuk mengajarinya, Bu? Iya sih kesusahan. Saya biasanya mencari referensi di internet atau buku untuk kesulitan-kesulitan yang dia alami gitu. Sehingga nanti saat ngajar itu lebih mudah diterima oleh anaknya gitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bu Ariska menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas Bu Ariska yang mengajar, gitu, Bu? Oh iya baik. Untuk lingkungan kelas yang positif, biasanya saya selalu mengingatkan keyakinan kelas anak-anak dan disiplin positif yang sudah ditanamkan ke anak-anak gitu sih. Baik. Kalau apa yang paling Bu Ariska sukai dari pelajaran matematika itu, Bu? Kalau matematika tuh ini sih lebih ke bukan menghafal ya. Kalau matematika itu lebih ke banyak mencoba. Jadi kalau Bariska kan memang orang yang nggak bisa hafal, nggak bisa, nggak mudah menghafal. Jadi Bariska lebih ke sering mencoba sehingga mau nggak mau kan pasti hafal, pasti ingat gitu. Mencoba hal yang baru. Misalkan sekarang kan matematika lebih ke kontekstual, jadi lebih ke apa ya, real, dunia real gitu kan. Jadi lebih ke situ, lebih banyak mencoba variasi-variasi baru dari soal matematika gitu. Jadi Bu Ariska itu senang mencoba-mencoba lagi begitu, Bu? Iya betul. Oh, baik-baik, Bu. Menurut Bu Ariska nih, Bu, apa hal yang paling menantang dalam mengajar matematika, Bu? Oh gini, kalau menantang biasanya sih dari anak yang nggak bisa, nggak suka, terus dia suka itu menurut Bariska tuh hebat banget gitu. Berarti pengajarannya bisa, artinya apa? Eh, Bisa menarik dari anak yang nggak suka matematika. Kebanyakan kan menurut anak-anak itu matematika tuh horor, matematika itu sulit. Sebenarnya itu enggak, karena anak-anak nggak mau mencoba aja sih. Terus kalau dia lebih rajin, lebih suka matematika,
saya yang ngajar jadi bangga gitu. Apa yang Bu Ariska lakukan untuk membuat materi matematika menjadi mudah dipahami oleh siswa yang memang tidak menyukai matematika, Bu? Iya, biasanya Bu Ariska buat ini media online kayak kemarin Word Wall gitu, permainan-permainan matematika yang secara tidak langsung itu anak-anak bermain sambil belajar gitu. Jadi mencari permainan-permainan yang bikin mengasah otak begitu. Iya, betul. Yang enggak di luar materi ya, tetap berpacu dengan materi, tetap mengacu ke materinya, tetapi ada permainannya gitu. Bagaimana Bu Ariska menangani siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu yang memang dalam bidang itu materinya itu sulit, Bu. Terus siswanya itu sulit memahaminya. Apa cara Ibu buat mendorong siswa itu untuk terus bisa memahami begitu? Biasanya Bu Ariska motivasi. Terus memang jika memang anaknya atau kelompok itu kurang memahami, Bu Ariska kasih pendalaman melalui bahan ajar. Biasanya Bu Ariska berikan lembaran untuk bahan ajar dia belajar yang lebih mudah dipelajari olehnya gitu. Baik, baik, baik. Ini Bu, yang terpenting itu bagaimana sih Bu Ariska itu memantau kemajuan siswa dalam memahami mata pelajaran matematika, Bu? Ya, memantau apa tadi? Memantau kemajuan siswa. Siswa. Oke, sebelum pembelajaran kan kita biasanya melaksanakan asesmen diagnostik ya. Itu asesmen awal. Terus saat pembelajaran kita kasih treatment pembelajaran biasanya dengan masalah-masalah matematika kan gitu. Terus di akhir pembelajaran kan biasanya kita memberikan asesmen sumatif di dalam pembelajaran. Nah, kalau di dalam nilainya itu kenaikannya signifikan, berarti dia bisa dalam pembelajaran tersebut. Tapi kalau dalam asesmen itu kenaikannya tidak signifikan, berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Mungkin dari durasi belajar, biasanya durasi belajar atau materi yang disampaikan dia kurang nyambung atau masalah-masalah pribadi. Nah, untuk menanggulangi itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dari nilai dia itu bisa kita lihat kan untuk kenaikannya seperti apa. Kalau memang tidak naik yang itu berarti kita harus lakukan treatment yang lebih untuk kelas tersebut gitu. Lalu untuk memajukan itunya untuk memajukan keinginan siswanya, Ibu akan menambah jam pelajaran terus menambah materi-materi lagi begitu Bu, supaya siswa itu lebih maju lagi. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bu Ariska memotivasi siswa untuk berminat atau giat belajar dalam mata pelajaran matematika? Yang Ibu sampaikan tadi kan memotivasi itu Bu. Nah, bagaimana motivasi Ibu, Bu? Iya, motivasinya biasanya lebih mengarah ke semua bidang itu mesti memerlukan matematika. Kalian masih SMP, SMA pun nanti ketemu matematika, malah lebih rumit. Kalau sekarang kalian tidak belajar dengan serius, kalian di jenjang berikutnya akan kelabakan atau tergesa-gesa. Kemarin belum dapat, kemarin belum nerima dengan maksimal, SMA-nya kena penjabaran yang lebih dari matematika, mesti kesulitan di sana. Karena matematika itu ilmu yang berkembang. Jadi dari SD, SMP itu pengembangan dari SD, SMA itu pengembangan dari SMP, begitupun kuliah. Kuliah dimanapun mesti jurusan apapun mesti ketemu matematika gitu. Ya. Nah, mungkin itu saja Bu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu sebagai narasumber saya ya Bu ya. Nah, Ya, terima kasih Bu untuk mau meluangkan waktunya kepada saya ya Bu ya. sama-sama.